Pada kesempatan di tayangan ini, saya ingin menyampaikan bagaimana Pucak Madu meningkatkan produktivitas di lahan sawah yang sangat masam oleh salah satu bahan aktif Pucak Madu, yaitu bakteri Aspergillium. Berikut padi yang ditanam di tanah yang sangat masam. Terlihat pertumbuhan dengan jumlah anakan dalam satu rumpun yang sangat sedikit, tidak seperti normalnya. Dan juga warna daun terlihat kuning kemerah-merahan. Ini indikasi pertumbuhan tidak normal. Dan juga tanaman cenderung kerdil atau lebih kecil. Nah, permasalahannya adalah ada di pertumbuhan akar yang tidak maksimal. Coba saya perlihatkan pertumbuhan akar yang sebenarnya. Di sini terlihat akar putihnya, akar mayang itu tidak tumbuh maksimal dan jumlahnya sedikit dan pendek, karena akar sesungguhnya yang mengambil nutrisi itu ya akar mayang tersebut. Yang dominan justru akar warna coklat. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan di atas akar tidak maksimal karena akarnya tidak sehat. Berikut juga pecah tunas, anakannya juga tidak maksimal, sedikit. Inilah dari tayangan sebelumnya bahwa jumlah anakan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan akar. Untuk itu pada slide ini kami akan menjelaskan bagaimana pecah tunas calon batang padi yang bisa tumbuh maksimal sehingga jumlah anakan per rumpun menjadi maksimal sesuai genetika dari benihnya. Untuk pecah tunas calon batang padi harus tumbuh terlebih dahulu akar yang baik atau maksimal. Nah, untuk dapat tumbuh akar dipacu oleh hormon sitokinin, dan tidak cukup hanya dengan menaikkan pH dengan kapur pertanian, karena keberadaan hormon sitokinin tidak tergantung daripada pH tanah. Karena walaupun pH tanah naik tetapi pemacunya kurang juga percuma. Maka dalam hal ini untuk meningkatkan produktivitas padi sawah yang lahannya itu asam, maka kami menggunakan bakteri Aspergillium yang menghasilkan sitokinin dalam rangka untuk memacu pertumbuhan akar. Dan Aspergillium juga dapat menormalisasi pH tanah, di mana Aspergillium sebagai salah satu bahan aktif Pucak Madu. Yang tentunya bakteri tersebut harus sudah dilakukan proses adaptasi di media asam, sehingga waktu diaplikasi di tanah yang pH-nya rendah atau asam, maka bakteri tersebut masih bisa tumbuh secara optimal. Keberadaan hormon sitokinin untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman padi seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah penting.
Untuk itu saya ingin menyampaikan bagaimana proses bakteri Aspergillium yang merupakan salah satu bahan aktif dari pucuk madu untuk memproduksi hormon sitokinin. Aspergillium akan mengambil senyawa organik di sekitarnya pada saat penyimpanan, pada saat proses produksi, termasuk pada saat di aplikasi. Dia akan mengambil dari bahan organik sekitar akar tanaman yang akan dipergunakan sebagai nutrisi untuk hidup. Selanjutnya diproses di dalam tubuhnya untuk menghasilkan sitokinin. Setelah itu sitokinin dikeluarkan dari tubuhnya untuk dilepas di sekitarnya. Maka keberadaan sitokinin tersebut akan diambil oleh akar tanaman, di mana sitokinin akan dipergunakan oleh tanaman untuk memacu pertumbuhan akarnya, sehingga dapat dikatakan sitokinin adalah hormon pertumbuhan dari tanaman, terutama untuk akar tanaman. Berikut saya jelaskan alur produksi dari pucuk madu yang terkait dengan proses adaptasi bakteri bahan aktif sebelum dipergunakan di lahan yang sangat massal. Vinase adalah bahan baku pucuk madu yang ber-pH di sekitar 4. Jadi memang bahan baku utama sebagai media bahan aktif kami memang sudah ber-pH rendah atau asam. Selanjutnya kami tempatkan di tangki blending atau tangki campur, dan kita campur dengan mikroba bahan aktif, salah satunya Aspergillium. Setelah tercampur, kami pindahkan ke tangki proses adaptasi, di mana adaptasi di tangki ini kami lakukan sekitar 1 bulan ke atas, di mana normalnya Aspergillium itu bisa beradaptasi 3 hari sampai ke atas. Jadi artinya kami melakukan langkah aman dengan proses adaptasi 1 bulan, itu akan menjamin bahwa bahan aktif kami dengan salah satunya Aspergillium akan bisa berkembang metabolismenya di tanah yang massal. Selanjutnya dari proses adaptasi atau dari tangki adaptasi, kami lakukan pencampuran dari bahan untuk nutrisinya, sehingga di dalam kemasan, dalam penyimpanan sebelum diaplikasi, mikroba bahan aktif tersebut bisa bertahan hidup dengan nutrisi yang cukup. Selanjutnya baru kita kemas dalam botolan dengan merek dagang pucuk madu. Demikian proses produksi pucuk madu yang selalu melalui proses adaptasi untuk di lingkungan yang ekstrim. Ini yang kontrol tanpa pucuk madu. pH-nya 4,2. pH-nya 4,2. Ini pH tanah di kebun pereng Prambanan.
5,5 oh hampir 6 ya. Ini aplikasi Pucah Madu 16 hari yang lalu, pH nya naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48. Jadi ini hasil pupuk Pucah Madu umur 45 hari. Ini dia semua. Nah, 12, 13. Ah, ini salah satu padi yang tidak dikasih pupuk Pucah Madu. Anakannya itu cuman ada 13. Dengan keberadaan hormon pemacu akar yaitu sitokinin menjadi tersedia karena hasil produksi dari salah satu bakteri Pucah Madu yaitu Aspergillus, dan Aspergillus juga bisa meningkatkan atau menormalisasi pH tanahnya dari asam mendekati 7 dalam waktu yang singkat. Maka ketersediaan unsur hara menjadi maksimal pula dengan pH tanah yang baik, dengan catatan pemberian pupuk kimia sebagai nutrisi dalam dosis yang cukup, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Maka jumlah anakan perumpun padi menjadi optimal karena adanya hormon sitokinin, dan dapat tumbuh dengan stamina yang cukup karena nutrisinya tersedia dengan cukup. Dengan demikian, maka potensi produktivitas sawah yang asam tersebut akan menjadi maksimal dan berkelanjutan. Demikian penyampaian saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehingga rasanya belum perlu ini. Hijaunya sudah cukup. Oke, ini testimoni dari Demplot Pucah Madu di kelompok tani Harapan Makmur, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Brau, Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwantara Pucah Madu. Ini perkembangan tanaman padi saya, Mentewangi Susu, umur 57 hari. Jadi 20 hari setelah postingan di awal, perkembangannya seperti ini ya. Ya, ini penampakan dari padi Mentewangi Susu. Benih awalnya dari Magelang, Jawa Tengah, hanya 1,5 kilo ya untuk sampel. Ternyata dengan perlakuan Pucah Madu bisa dilihat perkembangannya cukup stabil ya. Kita coba ke batangnya ya, batangnya super kokoh, anakannya juga Masya Allah. Nah, mau dihitung boleh, anakan yang produktif aja ini tidak usah dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Kemarin ini yang tanam saya sendiri, tanam 22 ya, 22
27, berarti anakannya sekitar 13 dan kokoh, perkembangannya juga menyenangkan dilihat. Ya.